sahabat sehat, ketemu lagi di podcast Ciloteh Sehat. Sehat itu berarti loh. Baik sahabat sehat, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu podcast Ciloteh Sehat langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu Bapak Ridwan Mawardi SKM MAP, yaitu Koordinator Puska dan Pramusia Kemenkes RI. Nah, tema kita kali ini adalah penilaian sertifikasi eradikasi pramusia di Kota Pariaman. Selamat siang Pak Ridwan. Iya. Baik, sahabat sehat, mungkin kita bincang-bincang sedikit Pak mengenai penilaian sertifikasi eradikasi pramusia di Kota Pariaman. Bisa dijelaskan sedikit Pak, kenapa penilaian ini jatuh ke Kota Pariaman dan apa itu sertifikasi eradikasi? Ya, silakan Pak. Halo, selamat tadi. Kota Pariaman dapat penilaian dari provinsi Sumatera Barat bahwa dikatakan bahwa Kota Pariaman ini dari pemantauan bahwa tidak ada kasus pramusia. Dari hasil pengamatan dari dinas provinsi, maka provinsi itu mengusulkan kepada Dinas Kesehatan, sehingga Dinas Kesehatan membuat surat edaran dari Dirjen P2P. Dari Dirjen P2P itu untuk berproses untuk mempersiapkan diri di dalam prosesnya Kota Pariaman untuk mempersiapkan untuk dapat sertifikat. Nah, proses itu ada dimulai dari puskesmas, di mana puskesmas itu dapat membuktikan, dapat mencari, memastikan bahwa tidak ada kasus. Nanti diterbitkan di dalam dokumen-dokumen surveilannya. Ini dokumen surveilan itu diverifikasi oleh Kota Pariaman. Nah, setelah Kota Pariaman benar-benar meyakinkan tidak ada lagi kasus, makanya mereka bersurat kepada provinsi. Oh, berjenjang. Iya, berjenjang provinsi, karena penilaian itu mulai dari masyarakat dulu yang dilakukan oleh puskesmas. Nah, dari provinsi akan melakukan penilaian bisa kita katakan lembaga penilaian, di mana penilaian itu terkait dengan kinerja program pramusia yang ada di Kota Pariaman dan juga surveillance. Nah, surveillance ini benar-benar dicari, surveillance harus namanya surveillance bekerja baik. Kalau sudah dari hasil penilaiannya, kami tim pusat hanya meneruskan memastikan bahwa sumber dayanya, dokumennya, kegiatan surveillance berjalan memang sesuai dengan hasil penilaian tadi. Dan alhamdulillah kita sudah berproses, dan secara umum dari hasil penilaian provinsi sudah kami anggap cukup. Dari penilaian dan dari pusat juga kami akan memberikan pertimbangan, karena ada dua lampiran dokumen, yaitu rekomendasi dari provinsi dan pertimbangan dari tim pusat. Nah, dua dokumen itulah yang akan menjadi usulan kepada Menteri Kesehatan untuk diterbitkan sertifikat untuk Kota Pariaman tersertifikasi bebas pramusia. Sehingga ini akan menjadi cikal bakal juga kita mempersiapkan diri bahwa Indonesia mencabut statusnya endemis menjadi negara kita, negara Indonesia, negara yang bebas penyakit pramusia. Berarti dua dokumen ini sangat penting, yaitu rekomendasi dari provinsi, kemudian penilaian dari tim pusat. Pertimbangan dari pusat. Nah, setelah hasil dari yang kedua ini, kira-kira seperti Bapak sendiri termasuk koordinator penilai, bagaimana keadaannya sekarang ini Pak? Apakah Kota Pariaman sudah layak untuk mendapatkan sertifikasi ini atau bagaimana? Ada beberapa pengamatan yang kami lakukan, ya, di samping dokumen-dokumen yang hasil kinerjanya. Pertama, ketersediaan air bersihnya ini kami lihat cukup di Pariaman, karena penyakit pramusia ini berkaitan erat dengan dan lingkungan kebersihan ini. Karena ini kan penyakit kolen ya. Juga dan ketersediaan akses air bersih sudah cukup, dan kami dapat juga data dari lingkungannya bahwa hampir semua Kota Pariaman ini sudah ada akses air bersihnya, dan perilakunya juga cukup untuk kebersihannya. Nah, ini yang secara umum sudah kami nyatakan baik. Hanya
yang tersisa-sisa itu kita mencari benar di sela-sela, di memang daerah-daerah yang misalnya ada yang kumuh atau daerah-daerah yang potensial atau daerah-daerah yang faktor risikonya terdapat yang pengungsian ini, jadi sanitasi yang kurang baik. Tapi secara umum sudah berdasarkan data, sudah pada di samping laut, airnya banyak, rasanya mungkinlah ada pengungsian untuk saat ini. Nah itu yang membuat kami akan nanti. Berarti kita optimis ya Pak, insya Allah Kota Pariaman bisa mendapatkan sertifikasi eradikasi pengungsian. Nah, cuman hanya penyakit pengungsian ini perlu dipantauan terus-menerus, sehingga setelah sertifikasi ini tetap dilakukan pemantauan. Penyakit ini bisa saja datang nanti, karena penyakit ini menular, cepat sekali menular. Menular kalau dilupakan, nah itu akan menyebar, terutama anak-anak SD. Anak-anak SD itu banyak kasus yang tertinggi itu banyak di anak-anak yang di umur yang kelas 4, 5, 6 itu yang paling banyak berdasarkan datanya. Ya sebelumnya mungkin bisa saya sampaikan sedikit Pak. Kebetulan Puskesmas kami, Puskesmas Kuretanci, kita di dalam hal program Pramusia, kita sudah melakukan beberapa kegiatan seperti ada pemeriksaan kesehatan kepada anak sekolah, kemudian daerah-daerah yang kami anggap sanitasinya yang kurang gitu. Alhamdulillah tidak ditemukan kasus tersebut. Kemudian kita juga giat melakukan penyuluhan, baik penyuluhan ke sekolah, ke masyarakat, ke guru sekolah juga. Ya. Penyakit ini juga berdampak kecacatan ya. Jadi kalau memang kita diamkan, tidak terobatin, nah sekian dalam waktu beberapa tahun, kadang-kadang sampai ada yang 5 tahun cacat. Nah kalau udah cacat, anak pasti tidak mau sekolah, masa minder, dan otomatis masa depannya generasi bangsa kita yang akan kehilangan pada sosok itu. Makanya kita fokus ke anak sekolah, pada masyarakat. Walaupun di orang dewasa juga banyak kasus pengungsian. Kita prinsipnya di Puskesmas bersama pimpinan dan staf semua mencegah lebih baik daripada mengobati. Mantap. Terima kasih sahabat sehat. Mungkin itu sedikit kita bincang-bincang dengan Bapak Koordinator Program Pramusia dan Puska dan Pramusia. Semoga Kota Pariaman mendapatkan sertifikasi eradikasi usia. Kota Pariaman bebas pengungsian tahun 2023. Ciloteh sehat hidup berarti loh.